Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, dalam video kali ini saya akan mendemonstrasikan proses pengolahan data menggunakan RStudio dan Stata untuk menganalisis faktor eksternal yang memengaruhi harga saham di sektor transportasi. Nah, di sini saya menggunakan referensi buku. Ini adalah rekomendasi dari dosen. Nah, namun dalam video ini kita akan membedah dampak kebijakan hilirisasi pemerintah terhadap performa saham perusahaan pengangkutan. Namun sebelumnya itu kita perlu mengetahui bahwa hilirisasi adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dengan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi di dalam negeri sebelum diekspor. Selanjutnya saya akan membuka RStudio. Nah, di sini saya sudah memasukkan atau mencoba memasukkan untuk coding. Ini adalah perintah-perintahnya, dan juga saya sudah menambahkan beberapa data perusahaan, data keuangan perusahaan, di mana data ini saya ambil dari ada dari IDX dan ada dari Yahoo Finance. Nah, untuk langkah pertama ini saya menggunakan atau menarik saham yaitu dengan kode TAMU guna untuk melihat bagaimana respon pasar terhadap dinamika industri saat ini. Di sini saya menggunakan dua perusahaan, yaitu TAMU dan ALI. Di sini saya akan menggunakan library Quant Mode untuk mengambil data real time dari Yahoo Finance. Nah, setelah itu kita mulai dengan membersihkan data hingga visualisasi return harian sahamnya. Nah, untuk melihat pengaruh faktor eksternal seperti hilirisasi secara lebih detail, saya akan menjalankan beberapa baris kode di RStudio. Kemudian di perusahaan ALI juga kita run. Nah, fokus kita adalah melihat tren pergerakan harga saham sektor transportasi ini sejak kebijakan tersebut diperkuat. Nah, di sini saya menarik data saham dengan kode TAMU dan ALI mulai dari tahun 2025 untuk mendapatkan gambaran tren terbaru. Nah, di sini kita dapat lihat ini hasil dari perusahaan ALI, dan ini untuk dari perusahaan TAMU. Nah, bisa dilihat di plot bahwa fluktuasi harga saham mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap sentimen ekonomi makro. Nah, setelah membuat datanya, saya menghitung mean return, dan RIX SD untuk membandingkan performa kedua saham secara individual. Saya juga menambahkan perhitungan coefficient of variance atau di sini CV untuk melihat saham mana yang memberikan return paling efisien terhadap resikonya. Selesai kita run. Nah, di sini sudah muncul ada return dengan RIX serta CV. Selanjutnya saya mencoba memvisualisasikan sebuah portofolio dengan bobot investasi seimbang, yaitu 50% di saham TAMU dan 50% di saham ALI dengan menggunakan matriks varian kovarian. Saya juga menghitung total risiko portofolio untuk melihat efek diversifikasi dari kedua emiten di sektor ini. Jadi kita mulai dari library Quant Mode, kemudian Cov Matrix, Weight, per SD, kita print, kita run. Kemudian menggunakan risiko portofolio. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa risiko portofolionya adalah 0,0389. Selanjutnya, sebelum masuk di bagian ini,
sebelumnya saya sudah membuat data ini di Excel. Nah, ini adalah data yang saya buat. Nah, data ini sangat perlu dimasukkan ke Excel karena ini membantu kita untuk melanjutkan ke software Stata selanjutnya. Nah, di data ini pun saya copy untuk saya masukkan di R. Ini. Jadi pertama kita install dplgr. Nah, di sini kita menunggu untuk tandanya berubah jadi tanda lebih besar untuk melanjutkan kode library dplgr. Nah, setelah kodenya sudah menunjukkan ini, kita langsung run library dplgr. Selanjutnya kita masukkan data stok. Kita blok, baru kita run. Kemudian di sini kita akan menghitung rasio fundamental. Saya melakukan di sini stock analysis, kemudian saya akan menghitung EPS, PER, PR, ROE, dan DER. Ini kita blok, kemudian run. Nah, kemudian saya akan memfiltering untuk menyeleksi emiten yang memiliki performa terbaik. Jadi saya menetapkan kriteria ROE dengan angka di atas 5% dan DER itu di bawah 10 untuk memastikan perusahaan memiliki struktur modal yang sehat. Kemudian saya mengurutkan datanya berdasarkan PER terendah agar kita bisa melihat emiten mana yang valuasinya paling menarik untuk dikoleksi di tengah sentimen hilirisasi ini. Kita filtering, run. Nah, setelah itu saya akan menjalankan perintah head stock analysis 10. Nah, blok, run. Nah, di sini udah muncul. Bisa kita lihat hasilnya beberapa emiten pelayaran seperti WINS, TCPI, dan BBRM itu menunjukkan angka yang solid. Ini membuktikan bahwa sektor transportasi laut memiliki fundamental yang kuat untuk menopang distribusi komoditas hasil hilirisasi. Nah, dari prediksi presentasi berdasarkan kombinasi analisis teknikal di RStudio dan analisis fundamental ini, saya memprediksi bahwa perusahaan dengan ROE positif dan DER rendah di sektor ini memiliki peluang kenaikan harga saham yang lebih stabil sekitar antara 15% hingga 25% jika program hilirisasi terus diperluas oleh pemerintah. Selanjutnya, data ini digunakan untuk mengumpulkan data perbandingan dari 8 perusahaan atau 8 emiten transportasi dan pendukung industri. Data ini saya ambil dari sini, dari bab 4 dengan perusahaan yang sama, price, net income, share outstanding, equity, dan liability yang sama. Kemudian ini saya akan run. Nah, setelah itu saya melakukan perhitungan rasio secara langsung pada kolom data frame. Pertama saya menghitung EPS atau earning per share untuk melihat laba per lembar saham. Kemudian saya menghitung BVPS atau book value per share dengan membagi total ekuitas dengan jumlah saham beredar. Nah, kemudian terakhir saya membuat variabel hasil untuk meringkas data agar hanya menampilkan kolom penting seperti ticker, price, EPS, dan BVP. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah print hasil. Nah, setelah
ini kita bisa melihat price, EPS, dan BVPS. Nah, dari data ini kita akan memasukkannya ke Excel karena ini akan kita melanjutkan untuk mendapatkan per industri fair value dengan upside potensial. Ini kita salin ke Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya, dan untuk sektornya saya memilih semuanya itu sektor transportasi. Kita kembali ke R. Nah, dari data ini kita akan melanjutkan dengan menginputnya di R. Kita run. Nah, setelah itu kita menjalankan perintah library dplir. Di sini saya akan mengelompokkan data berdasarkan stok transportasi guna mendapatkan angka distribusi pair melalui median dari seluruh emiten perbanding. Nah, saya menghitung fair value. Sini fair value dengan mengalihkan EPS masing-masing perusahaan terhadap rata-rata industri tersebut. Dan yang terakhir ini saya akan menjalankan perintah upside potensial untuk melihat seberapa besar potensi kenaikan harga saham dari posisi harganya saat ini. Kita blok. Bisa kita lihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan tiga emiten pilihan di sektor transportasi yang memiliki nilai intrinsik jatuh di atas harga pasarnya saat ini. Ada Humi dan Bull menunjukkan upside potensial yang sangat signifikan, masing-masing di atas 100%. Sementara Wins ini memiliki potensi kenaikan sekitar 22%. Nah, hasil analisis ini membuktikan bahwa faktor eksternal berupa kebijakan hilirisasi memiliki dampak fundamental yang nyata. Peningkatan aktivitas industri hulu di saham yang memaksa arus logistik dan pengangkutan komoditas di hilir meningkat tajam. Nah, hal ini tercermin di performa emiten-emiten ini yang siap menangkap peluang tersebut. Nah, secara keseluruhan ini saya memprediksi bahwa hilirisasi mampu memberikan sentimen positif yang sangat kuat, di mana harga saham sektor pengangkutan energi dan mineral berpotensi terkoreksi naik menuju harga wajarnya dalam rentang 20% hingga lebih dari 100% secara bertahap seiring dengan realisasi pertumbuhan laba bersih mereka. Kemudian, setelah kita membedah sisi fundamental dan potensi valuasinya, sekarang kita masuk ke dalam analisis teknikal. Nah, di sini saya akan menggunakan visualisasi grafik untuk melihat tren pergerakan harga saham secara real di pasar, khususnya di emiten perusahaan yang saya pilih, yaitu dengan kode TAMU. Nah, pertama saya menjalankan library one mode. Selanjutnya get simbol untuk menarik saham dari Yahoo V9. Nah, di sini saya menggunakan fungsi chart series dengan tema putih untuk menampilkan grafik candlestick. Nah, grafik ini memudahkan kita melihat apakah harga sedang dalam fase naik atau turun. Jadi kita jalankan karakteristik tamu dengan warna putih, kemudian run. Setelah itu, untuk membantu analisis, saya akan menambahkan dua garis simple moving average. Nah, di sini saya akan menggunakan garis biru untuk SMA 20 untuk tren jangka pendek, dan garis merah ini untuk SMA 50 untuk tren jangka menengah. Dan kemudian perpotongan kedua garis ini bisa menjadi sinyal apakah saham ini sedang mendapatkan momentum positif dari kebijakan hilirisasi. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan indikator RSI untuk melihat apakah saham sudah terlalu jenuh beli, serta Bollinger Band untuk mengukur sistem volatilitas harga saham tersebut di bursa. Kurvanya bisa terlihat.
chart series. Nah, ini merupakan hasil dari analisis teknikal saham dengan kode TAMU. Di panel atas ini ya, itu kita bisa melihat pergerakan harga yang dilengkapi dengan Bollinger Band. Nah, terlihat harga sangat menembus pita atas yang menunjukkan volatilitas tinggi. Nah, di panel tengah ini indikator value membantu kita mengonfirmasi kekuatan tren, dan di bawah, di bagian bawah itu relative strength index ini berada di angka 40,5 yang menunjukkan saham ini belum masuk area jatuh beli atau overbought. Selanjutnya kita akan mencari perusahaan yang memiliki obligasi. Di sini saya sudah menyiapkan 6 perusahaan dengan obligasi yang berbeda. Nah, di sini sebelum saya masukkan di RStudio, saya terlebih dahulu sudah memasukkannya di Excel. Ya, di sini ada 8 obligasi. Tapi saya di sini mengambilnya hanya 6 obligasi. Kemudian kita kembali ke R. Nah, di sini saya akan menghitung harga obligasi secara otomatis. Saya membuat sebuah user definite function bernama bond price. Ini berfungsi untuk menggunakan rumus present value untuk menghitung nilai tunai dari pembayaran kupon secara periodik dan nilai nominal pada saat jatuh tempo yang kemudian didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Pertama saya akan blok ini, run. Setelah itu saya akan menggunakan bond price. Run. Nah, selanjutnya agar efisien, saya menggunakan perintah perlob untuk mengiterasi seluruh baris data obligasi di dalam data frame. Program akan menghitung harga masing-masing obligasi satu persatu dan langsung menampilkan hasilnya di layar konsol. Run. Kemudian yang ini plot, run. Kemudian price up, run. Dan terakhir print paste. Nah, dari hasil print, hasil output menunjukkan harga wajar dari setiap obligasi. Jika harga dihitung ini lebih tinggi dari harga pasar, maka obligasi tersebut dikatakan undervalued dan layak untuk dikoleksi. Kemudian yang terakhir itu, pertama itu kita akan menginstal packages, portfolio, dan time series. Pertama kita blok, dan kita no. Sambil menunggu kita blok. Nah, ini perintah tidak bisa dijalankan kalau di layar tidak menunjukkan simbol begini lebih besar. Selanjutnya time series, kita run, no. Nah, di sini saya akan menarik saham dari Yahoo Finance antara perusahaan TAMU dan ALII. Nah, setelah tandanya berubah, kita run. Setelah itu, datanya saya akan olah menjadi daily return arithmetic untuk melihat fluktuasi harian dari kedua aset tersebut. Dan terakhir itu saya akan menggabungkan sini. Saya akan menggabungkan kedua return ini ke dalam satu objek bernama return harian agar siap dianalisis sebagai satu kesatuan portofolio.
Untuk memastikan akurasi analisis, saya juga mendefinisikan struktur penanggalan yang spesifik menggunakan fungsi as_data. Hal ini bertujuan agar setiap data return yang kita miliki terpetakan dengan tepat pada kalender bursa mulai dari awal Januari 2025. Nah, dari pengolahan data historis ini sangat krusial karena dengan melihat rekam jejak pengendalian harian selama setahun terakhir, kita bisa mengukur secara kuantitatif bagaimana sentimen hilirisasi dan kebijakan ekonomi makro lainnya benar-benar mempengaruhi volatilitas harga saham di sektor transportasi. Nah, data inilah yang nantinya akan menjadi dasar bagi kita untuk menentukan bobot investasi yang paling optimal. Nah, bisa kita lihat di sini print dari return harian, return tamu dengan return ahli sudah terlihat. Selanjutnya, secara manual saya akan memastikan struktur tanggal. Ini penggunaan sudah spesifik. Saya akan run. Kemudian format day, Monday, years. Itu kita masukkan return TKMU dan return ALI. Oke, kita run. Nah, ini sudah muncul. Data ini mencakup periode signifikan di tahun 2026, di mana kita bisa melihat fluktuasi harian yang terjadi. Angka desimal ini mempresentasikan persentase keuntungan atau kerugian harian yang akan menjadi basis perhitungan risiko portofolio kita nanti. Selanjutnya, kita akan menjalankan perintah library portfolio dan library time series. Ini saya akan secara manual memastikan struktur tanggal menggunakan as_data dan time series. Kemudian saya akan melanjutkan di langkah final mengonversi data pengembalian harian menjadi objek time series. Nah, di sini saya akan menjalankan data, maksud saya perintah as_dat time series dan juga data bersih. Nah, ini proses ini menunjukkan untuk mendefinisikan spesifikasi portofolio. Kemudian saya akan melanjutkan menggunakan solver quant mode, maksud saya solver quadratic atau solver require proc. Nah, ini untuk menghitung portofolio planter. Nah, proses ini bertujuan untuk menemukan titik kombinasi investasi terbaik antara saham TAMU dan ALII yang meminimalkan risiko untuk setiap tingkat pengembalian tertentu. Kita blok, kemudian kita run. Nah, di baris terakhir ini saya akan menjalankan fungsi tailored profit plot atau frontier. Nah, fungsi ini akan memvisualisasikan kurva efisiensi investasi kita. Nah, di sini terdapat grafik. Nah, grafik ini sangat krusial karena menunjukkan secara visualisasi di mana posisi investasi yang paling optimal, sehingga kita bisa membuat keputusan yang rasional di tengah fluktuasi pasar. Kemudian hasil ini menunjukkan grafik efisien Fortier. Maksud saya Fortier, kurva ini menunjukkan hubungan antara risiko yang diukur dengan target risk pada sumbu X dan tingkat pengembalian atau target return pada sumbu Y. Nah, titik pada kurva ini mewakili kombinasi optimal antara saham TAMU dan saham ALII. Nah, garis yang naik ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan return yang lebih tinggi, investor harus siap menanggung risiko yang juga lebih besar. Nah, titik return TAMU
di ujung atas menunjukkan potensi keuangan tertinggi jika kita mengalokasikan lebih banyak bobot pada saham tersebut, namun dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan return ALII. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam software Stata. Di sini saya menggunakan software versi 18. Nah, yang pertama itu adalah memasukkan dataset hasil olahan sebelumnya dengan perintah di Excel. Kita memasukkan data akan copy, kemudian kita masuk di Stata, masuk di sini, kemudian Ctrl V. Ini kita memilih variable names. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan. Di sini saya sudah menyiapkan coding-codingnya. Yang pertama itu kita menjalankan generate tgl date, day, Monday, years. Selanjutnya menjalankan fungsi mount_tgl ini untuk mengekstrak data menjadi format bulan setelah mengatur formatnya agar terbaca sebagai bulan dan tahun. Di Ctrl C, kemudian kita run. Setelah itu kita menjalankan perintah format bulan %. Kemudian menjalankan perintah tts bulan. Ini sudah terbaca dari tahun, dari 1 bulan. Kemudian saya akan menghitung nilai return bulanan di baris 6 ini. Sama seperti logika sebelumnya, saya menggunakan operator L untuk mengambil harga penutupan dari bulan sebelumnya. Nah, rumus ini akan menghasilkan persentase perubahan harga saham dari 1 bulan ke bulan berikutnya secara otomatis untuk seluruh dataset. Komen, Ctrl, Enter. Nah, terakhir saya akan menjalankan perintah list bulan adjust close return in 1/12. Nah, ini untuk memverifikasi hasil perhitungan selama 1 tahun penuh. Ini dengan data bulanan yang sudah siap, kita bisa melihat tren performa saham transportasi secara detail, stabil, dibandingkan data harian yang sangat berguna untuk melihat dampak jangka panjang dari kebijakan ekonomi makro. Nah, untuk melanjutkannya, kita menjalankan fungsi clear untuk melanjutkan ke coding selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil data di Excel. Ini adalah return dari perusahaan dengan kode saham TAMU. Kita masukkan variable names, kemudian kita lanjut di command. Nah, perintah ini. Di sini saya akan menggunakan perintah summary return detail. Nah,
Nah, langkah ini sangat penting untuk melihat gambaran umum data kita, mulai dari nilai rata-rata return, standar deviasi yang mencerminkan risiko harian, hingga nilai maksimum dan minimumnya. Nah, kita copy. Nah, ini dengan opsi detail saya juga bisa melihat nilai Quenes dan Kurtoris. Nah, untuk mengetahui apakah distribusi data return saham ini cenderung normal atau memiliki pencicilan atau outlier yang ekstrem. Dari data ini memberikan ringkasan statistik yang detail untuk data return kita. Nah, berdasarkan 10 opsi, 10 observasi yang ada, kita memperoleh nilai mean atau rata-rata pengembalian sebesar 0,0139. Nah, dengan standar deviasi sebesar 0,0554. Kemudian, ini menunjukkan tingkat volatilitas atau risiko saham selama periode tersebut. Nah, jika kita melihat bagian distribusi, nilai Quenes itu berada di sekitar min 0,366. Nah, yang menunjukkan distribusi data sedikit miring ke kiri, sementara itu nilai kurtosis sebesar 1,41. Ini memberikan informasi mengenai keruncingan kurva distribusi kita. Nah, data ini juga merinci nilai persentil, di mana nilai terkecil adalah min 0,0588 dan nilai terbesar mencapai 0,0666. Selanjutnya, ini saya memvisualisasikan besaran data tersebut melalui grafik histogram. Saya menambahkan opsi normal untuk memunculkan garis kurva distribusi normal sebagai perbandingan. Kita menjalankan fungsi ini. Enter. Nah, ini merupakan grafik. Nah, kita bisa secara visual menilai apakah pergerakan saham yang kita amati sudah terdistribusi secara merata atau terdapat volatilitas yang sangat tinggi pada periode tertentu yang ditandai dengan batang histogram yang menjauhi garis kurva normal. Nah, sebagai pelengkap analisis deskriptif, saya menjadikan grafik histogram untuk melihat besaran data secara visual. Nah, garis melengkung yang terlihat pada grafik adalah kurva distribusi normal. Nah, dari histogram ini kita bisa melihat bahwa besaran return saham TAMU memiliki frekuensi tertinggi di sisi kanan positif. Nah, yang sejalan dengan nilai rata-rata atau mean positif yang kita temukan sebelumnya. Nah, meskipun distribusinya tidak sempurna mengikuti kurva normal, terlihat dari adanya beberapa batang histogram yang lebih tinggi di rentang tertentu. Nah, grafik ini membuktikan bahwa pergerakan saham selama periode ini cukup bervariasi namun tetap memiliki kecondongan performa yang positif. Ini sudah selesai, kita menjalankan fungsi clear. Selanjutnya, kita kembali mengambil data di Excel. Nah, di sini ada return A dan return B. Kita copy untuk risk-free, kita tidak memakainya. Ini Ctrl C, baru kita masuk ke dalam stata. Kita mulai di sini. Kita Ctrl V, variable names. Setelah itu, kita menjalankan fungsi dari correlate return A dengan return B. Sini ada komen correlate is a anti-coccinate. Kita ulang. Aduh, maaf.
Excel variable name. Untuk itu kita menjalankan uji korelasi di sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memvisualisasi bentukan portofolio sederhana dengan bobot yang seimbang, yaitu masing-masing 50% untuk return A dan 50% untuk return B. Dengan perintah generate portfolio, selanjutnya menjalankan perintah summary return A, return B, portfolio. Nah, di sini kita bisa Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini membuktikan secara data apakah penggabungan dua aset ini berhasil menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih stabil dengan standar defisiasi atau risiko yang lebih rendah dibanding jika kita hanya berinvestasi pada satu aset saja. Nah, sini sudah selesai kita jalankan fungsi clear, enter. Selanjutnya kita masuk ke dalam Excel, kita mengambil data untuk analisis fundamental. Sini kita masuk di data, sini Ctrl V, variable name. Selanjutnya kita menjalankan fungsi ini. Pertama saya menghitung EPS dengan membagi laba bersih terhadap jumlah saham beredar. Kemudian saya menjalankan perintah genpair ini untuk melihat kewajaran harga saham. Kemudian saya menjalankan fungsi gen ROE. Nah, di sini untuk mengukur profitabilitas perusahaan terhadap ekuitas pemegang saham. Kemudian perintah gender untuk memantau tingkat utang atau risiko solvabilitas perusahaan. Setelah itu, agar hasil output lebih mudah dibaca dan profesional, saya memberikan label pada variabel-variabel tersebut menggunakan perintah label variabel. Ini akan memudahkan interpretasi saat kita melihat menampilkan tabel rasio keuangan. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menggunakan perintah list dengan kriteria seleksi yang spesifik. Di sini saya akan mencari emiten yang memiliki ROE di atas 15, kemudian PER di bawah 10, dan DER di bawah 1. Nah, filter ini membantu saya mengidentifikasi perusahaan mana saja di sektor transportasi dan logistik yang memiliki fundamental paling kuat dan prospek investasi yang menarik. Kita blok, komen, enter. Nah, jika hasilnya tidak muncul, kita jalankan fungsi list. Nah, di sini sudah terlihat dari 8 perusahaan. Karena ini sudah selesai, kita jalankan fungsi clear.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam Excel. Kita mengambil data price EPS dan ditambah sektor seperti di bab sebelumnya. Ini Ctrl C, masuk di data. Kita masuk di sini, Ctrl V, variable 9. Setelah itu kita akan menjalankan fungsi dari request, price, EPS, dan BVPS. Sudah muncul. Ini menjelaskan pergerakan saham di pasar. Nah, hasil ini akan menjadi dasar kita untuk menentukan koefisien yang digunakan dalam menghitung nilai wajar saham tersebut. Kita jalankan fungsi ini. Oke. Setelah itu kita menjalankan perintah gen status. Nah, ini menggunakan logika perbandingan. Jika harga pasar lebih kecil dari nilai wajarnya, maka saham dikategorikan sebagai undervalued atau murah. Sebaliknya, jika harga pasar sudah melampaui nilai wajarnya, maka saham tersebut dikategorikan sebagai undervalued. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan emiten yang berstatus undervalued sebagai rekomendasi utama dalam pemilihan portofolio investasi kita. Kita melanjutkan di baris 31. Selanjutnya di baris 32. Kemudian di sini kita akan lihat stiker price value status undervalued. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwa semua saham yang masuk dalam daftar ini seperti TAMU, ALI, WINS, BBRM, RIGS, HUMI, dan BULL ini memiliki status undervalued. Hal ini dikarenakan harga pasar mereka saat ini masih jauh di bawah nilai wajar intrinsiknya. Nah, sebagai contoh, pada saham TAMU, nah ini diperdagangkan di harga 35.000. Nah, padahal nilai wajarnya mencapai 1119.187. Nah, begitu juga dengan saham lain yang menunjukkan selisih signifikan. Nah, secara strategis hasil ini memberikan signal investasi yang kuat bahwa saham-saham di sektor transportasi dan logistik ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena valuasinya yang masih sangat murah dibanding nilai fundamentalnya. Dengan demikian, saham ini yang menjadi rekomendasi utama untuk masuk ke dalam portofolio investasi kita. Selanjutnya ini sudah selesai. Kita jalankan fungsi clear, enter. Selanjutnya kita masuk ke dalam Excel dan kita ambil data untuk melakukan analisis fundamental. Kita akan copy, kita masuk ke data, Ctrl V, variable 9. Nah, setelah itu kita menjalankan fungsi gen T sama dengan underscore N. Nah, ini digabung dengan direct waktu T SSET T. Ctrl C, kemudian di komen di sini delta 1 unit. Nah, langkah ini sangat krusial agar dapat mengenali urutan data harian kita untuk perhitungan indikator teknikal selanjutnya. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi di sini.
saya menggunakan teknik smooth untuk membuat dua indikator utama, yaitu SMA 20 dengan Windows 3, kemudian SMA 50 dengan Windows 5. Nah, kemudian nanti saya akan melakukan tes lain untuk melihat pergerakan harga saham dibandingkan dengan garis tren-tren rata-ratanya. Maaf, ada kesalahan. Di sini muncul grafik yang membantu kita mengidentifikasi apakah tren harga saat ini sedang cenderung naik atau turun. Nah, kita lihat pada grafik analisis tren harga ini terdapat 3 garis utama. Ada biru, itu mempresentasikan harga aktual, kemudian harga merah untuk SMA 20 dan yang hijau untuk SMA 50. Nah, secara teknikal kita melihat adanya momentum pembelian arah setelah periode kelima. Nah, perhatikan saat garis merah mulai memotong ke atas garis hijau. Nah, di sekitar 8 periode atau periode ke-8. Nah, ini yang kita sebut sebagai golden cross. Fenomena ini merupakan sinyal konfirmasi bahwa tren harga telah beralih dari downtrend menjadi uptrend yang diperkuat dengan pergerakan harga aktual yang terus berada di atas kedua garis rata-ratanya hingga akhir periode observasi. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah gen signal. Kemudian untuk list close signal if signal buy. Nah, di sini Strata secara otomatis menyaring momen-momen terbaik bagi investor untuk masuk ke dalam pasar berdasarkan momentum tren harga yang sedang menguat. Kemudian ini sudah selesai, kita jalankan fungsi clear. Selanjutnya kita lanjut di Excel. Kita membuka obligasi, kita studio lagi. Pertama kita menjalankan fungsi clear. Nah, di sini sudah tidak merah lagi di kolom coupon dan market yield. Selanjutnya kita bisa menjalankan kode atau perintah dari gen PMT face value kali coupon rate. Nah, dengan menjalankan PMT ini tadi itu mewakili arus kas masuk yang akan diterima investor secara rutin hingga masa jatuh tempo tiba. Nah, selanjutnya saya akan menghitung nilai tunai atau PV coupon yang merupakan nilai sekarang dari seluruh rangkaian pembayaran kupon. Aduh, salah ya. Oke. Selanjutnya ini gen PV par. Ini untuk mendapatkan nilai sekarang dari pelunasan nilai dari yang akan diterima di akhir periode. Kemudian gen bond price. Nah, ini kedua
keduanya ditambahkan dari PV coupon dengan PV price sebagai tingkat diskonto untuk menyesuaikan nilai uang terhadap waktu. Dan kemudian kita menjalankan perintah list bonded coupon rate bond price. Nah, ini adalah penggabungan atau penjumlahan kedua kolom yang nantinya di perintah list ini akan menampilkan perbandingan antara tingkat kupon atau imbal hasil pasar dan harga obligasi yang dihasilkan. Nah, informasi ini sangat penting bagi manajer investasi untuk menentukan apakah sebuah obligasi perdagangan pada harga premi diskon atau sesuai nilai parinya di pasar. Kemudian ini setelah menjalankan perintah list, kita mendapat tabel yang tabel valuasi obligasi. Nah, ini dapat kita lihat secara konsisten bahwa ketika market yield berada di atas coupon rate, harga obligasi yang dihasilkan berada di bawah nilai parinya atau mengalami diskon. Sebagai contoh, pada obligasi A ini terdapat kupon 8%, yield pasar 9%, harga wajarnya adalah 961.103. Ini perhitungan membuktikan adanya hubungan terbalik antara tingkat suku bunga pasar dengan harga obligasi. Nah, ini perintahnya sudah selesai, kita jalankan perintah clear. Kemudian kita lanjut buka Excel untuk melakukan perhitungan excess return baik untuk saham maupun untuk pasar. Nah, ini saya akan membuka dari Excel. Nah, ini langsung kita copy, kemudian kita masuk di Stata. Kita masukkan variabel name. Nah, setelah itu kita bisa menjalankan perintah. Nah, ini bertujuan untuk melihat berapa besar keuntungan murni yang didapat di atas instrumen investasi yang tidak berisiko seperti deposito atau obligasi pemerintah. Di sini saya akan menjalankan gain X rate stock return A dikurang risk free, kemudian gain X rate MKT return B dikurang risk free, kemudian ada regress X rate return X rate MKT. Komen, kemudian kita menjalankan perintah selanjutnya. Kemudian perintah yang terakhir itu regress X rate stop X rate MKT. Di sini sudah ditemukan nilai beta, ditemukan kolom koefisien untuk variabel independen X rate MKT. Nah, ini nilai koefisiennya adalah 6.84 dan seterusnya. Kemudian ini dapat diinterpretasikan bahwa nilai ini sangat tinggi, jauh di atas 1, yang secara teknis menunjukkan bahwa saham tersebut sangat agresif dan memiliki sensitif yang ekstrim terhadap pergerakan pasar. Kemudian angka terbesar itu ini adalah analisis keuangan nyata. Biasanya ini menandakan adanya perbedaan skala satuan data yang besar antara variabel saham dan pasar. Misalnya satu saham, misalnya satu data dalam sebuah rupiah, sedangkan data lainnya dalam sebuah decimal return. Nah, untuk mengetahui apakah pergerakan pasar benar-benar memengaruhi saham tersebut, kita melihat kolom P. Dari T itu hasil 0.384. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini lebih besar dari tingkat signifikan standar. Maka pengaruh pasar terhadap excess return saham tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya pergerakan pasar dalam sampel data ini tidak menjelaskan pergerakan saham ini dengan kuat. Nah,
Kemudian kita melihat nilai R square. Ini menunjukkan berapa banyak variasi saham yang bisa dijelaskan oleh pasar. Kemudian hasil ini R square 0,0958 atau sekitar 9,58% ini dapat diinterpretasikan bahwa hanya sekitar 9% pergerakan saham yang dipengaruhi oleh pasar. Nah, sementara sisanya sekitar 91% dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan atau faktor lain di luar model ini. Dari regresi ini, kita mendapatkan nilai beta yang sangat tinggi pada koefisien X rate MKT. Namun, jika kita melihat nilai P value ini sekitar 0,384. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pergerakan pasar tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap retur saham dalam periode observasi ini. Nah, hal ini diperkuat dengan nilai R square. Nah, yang hanya 9,58%. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas pergerakan harga saham lebih banyak dipengaruhi oleh faktor spesifik perusahaan daripada tren pasar secara umum. Ya, sampai disinilah dari proses penginputan RStudio dan Stata. Kita bisa save. Ya, demikianlah penginputan data dari RStudio dan Stata dengan dua perusahaan utama, yaitu perusahaan dengan kode TAMU dan perusahaan dengan kode saham ALII, serta beberapa perusahaan perbanding lainnya. Demikianlah video saya pada saat ini. Terima kasih.